Coba Anda bayangkan, Anda sedang berada di tengah padang pasir yang sangat sunyi di suatu malam. Gelap dan tenang sekali ya. Iya, benar-benar tenang. Angin malam berhembus dingin, bintang-bintang berserakan di langit yang gelap gulita. Tidak ada hiruk-pikuk dunia, tidak ada notifikasi yang mengganggu, hanya ada Anda, keheningan, dan detak jantung Anda sendiri. Sebuah suasana yang sangat reflektif. Betul. Nah, di bawah langit yang sama, ribuan tahun lalu, ada seorang ayah yang sedang duduk termenung. Beliau sedang bergulat dengan sebuah ujian iman yang kalau kita pikirkan secara manusiawi, itu benar-benar mengoyak dan melampaui batas rasio manusia manapun. Melampaui apa yang bisa dibayangkan oleh logika kita ya. Sangat melampaui. Jadi dalam penelusuran mendalam kali ini, kita tidak akan sekedar membahas sejarah kering. Kita akan masuk ke dalam sebuah perjalanan batin. Menggunakan berbagai catatan sejarah dan literatur klasik, kita mau membedah kisah agung kurban Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Untuk menemukan makna cinta sejati ya? Tepat. Cinta, keikhlasan, dan kepasrahan mutlak kepada Sang Pencipta. Dan yang sangat menarik di sini adalah bagaimana sejarah ini menempatkan ketakwaan jauh di atas segala bentuk cinta duniawi. Kisah ini benar-benar menantang fondasi terdalam dari apa yang kita definisikan sebagai cinta itu sendiri. Bukan sekedar patuh pada perintah ya? Bukan, sama sekali bukan. Ini adalah sebuah benturan batin, benturan kosmik antara ketakwaan kepada Tuhan dan cinta duniawi yang paling murni. Tapi untuk memahami beratnya pengorbanan ini, kita harus mundur sedikit ke belakang. Ke masa lalu Nabi Ibrahim. Betul, kita harus melihat jejak perjalanan dan mujizat yang membentuk psikologi Nabi Ibrahim sebelum malam di padang pasir itu. Beliau ini bukan sosok yang hidupnya, berjalan datar-datar saja. Iya, beliau melewati hal yang sangat ekstrim. Betul, beliau adalah seorang penyintas dari salah satu eksekusi paling mengerikan di zaman kuno. Raja Namrud waktu itu melemparkan beliau ke dalam kobaran api yang raksasa. Nah, memahami masa lalu ini sangat krusial. Sebelum beliau diuji dengan nyawa anaknya, beliau diuji dengan nyawanya sendiri kan? Betul sekali. Seluruh kekuatan imperium dikerahkan hanya untuk menghukum satu orang. Tapi, disitulah keajaiban terjadi. Api yang secara kodrat membakar, tiba-tiba atas perintah Sang Pencipta menjadi dingin. Beliau keluar hidup-hidup, lalu berhijrah, meninggalkan semua hal yang beliau kenal. Dan setelah fase kehidupan yang penuh gejolak itu, wajar jika Ibrahim merindukan kedamaian. Beliau merindukan seorang penerus, beliau menanti kehadiran seorang anak sampai usianya sudah sangat senja. Penantian yang luar biasa panjang ya. Sangat panjang. Barulah ketika beliau membangun kehidupan bersama Siti Hajar, doa puluhan tahun itu terjawab. Lahirlah Ismail. Ini bukan sekedar kelahiran biasa berarti? Tentu saja bukan. Ini adalah puncak dari penantian seumur hidup seorang utusan Tuhan yang mungkin merasa kesepian dalam perjuangannya. Mari kita urai ini. Bayangkan analogi ini ya. Anda menanam sebuah benih di tanah yang tandus. Anda menyiraminya, menunggu bertahun-tahun dalam doa. Lalu, ketika benih itu akhirnya tumbuh dan mekar menjadi bunga terindah yang pernah Anda lihat, Anda tiba-tiba diminta untuk mencabutnya kembali. Betul, bukan karena bunga itu cacat, tapi untuk membuktikan bahwa Anda lebih mencintai Sang Pencipta daripada ciptaannya. Paradoks inilah yang dihadapi Ibrahim. Bagaimana reaksi seorang ayah saat itu? Ini momen yang sangat menghancurkan. Keterikatan emosional Ibrahim terhadap Ismail sedang berada di puncaknya. Beberapa literatur mencatat bahwa perintah penyembelihan itu datang bukan saat Ismail masih bayi yang belum bisa bicara. Bukan juga saat dia sudah dewasa dan mandiri ya? Bukan. Mimpi itu turun ketika Ismail berada pada usia sekitar 7 hingga 13 tahun. Ya ampun, itu kan usia di mana seorang anak sedang sangat menggemaskan sekaligus sudah bisa diandalkan. Tepat. Di usia itu seorang anak mulai mengikuti kemana ayahnya pergi, bisa diajak ngobrol, membantu pekerjaan. Ikatan batin persahabatan antara ayah dan anak itu baru saja terbentuk kuat. Meminta pengorbanan di titik waktu persis seperti ini seperti ujian yang memang dirancang untuk menyentuh titik terlemah pertahanan manusia. Betul. Dan hal ini membawa kita pada bagaimana perintah itu diproses. Seringkali kita mendengar cerita Nabi dan membayangkan mereka seperti robot ya? Seperti tanpa emosi langsung bergerak. Iya, seolah langsung mengeksekusi perintah. Tapi literatur sejarah merekam pergumulan psikologis yang luar biasa mendalam.
Nabi Ibrahim tidak serta-merta bangun tidur lalu mengambil pisau. Beliau terdiam dalam kebingungan yang mencekam. Nah, disinilah bagian yang sangat menarik. Ini sangat manusiawi. Sangat. Beliau butuh 3 malam berturut-turut untuk merenung dan memohon petunjuk. Malam pertama sering disebut hari Tarwiyah, hari merenung. Beliau ragu apakah ini dari Tuhan atau bukan. Karena ini nyawa darah dagingnya sendiri ya. Rasionalitasnya menuntut kepastian mutlak. Betul sekali. Malam kedua, mimpi itu datang lagi, hari Arafah. Hari di mana beliau mulai yakin. Baru setelah malam ketiga, mimpi yang sama datang kembali. Itu adalah ketukan palu terakhir. Hari penyembelian itu ya, kepastian mutlak. Iya, di malam ketiga itu, Ibrahim mencapai titik kepasrahan total. Tidak ada lagi ruang untuk merasionalisasi cinta dunianya. Tapi cara beliau menyampaikan ini ke anaknya, itu yang membuat saya merinding. Beliau bisa saja membawa Ismail ke atas bukit lalu mengeksekusinya tiba-tiba supaya cepat selesai kan? Bisa saja untuk menghindari penolakan. Iya, tapi beliau memilih jalan yang jauh lebih sulit secara emosional. Beliau menceritakan mimpinya, lalu dalam dialog yang terekam indah, beliau bertanya, "Pikirkanlah, bagaimana pendapatmu?" Beliau tidak memosisikan Ismail sebagai objek. Beliau memosisikannya sebagai hamba Tuhan yang punya hak untuk merespon. Mengajukan pertanyaan itu berarti membuka ruang bagi anak itu untuk lari kan? Dia bisa saja histeris. Tapi reaksi Ismail sungguh di luar dugaan. Dengan ketenangan yang luar biasa, Ismail muda menjawab, "Wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang yang sabar." Oh wow, itu jawaban yang sangat dewasa untuk anak seusianya. Sangat teologis. Dia tidak bilang aku kuat atau aku siap mati. Dia bilang insya Allah, menautkan kesabarannya pada kehendak Tuhan. Luar biasa. Jadi setelah keputusan ini terkunci, mulailah perjalanan fisik mereka ke Mina ya? Betul. Jarak ke Mina bukanlah langkah yang pendek. Coba kita perlambat sedikit di bagian ini. Saya mencoba membayangkan atmosfer perjalanan itu. Udara pasti terasa sangat berat. Setiap langkah di atas pasir panas itu pasti terasa menyiksa. Hanya ada dari kerikil di bawah kaki mereka. Ayah dan anak berjalan bersisian, mungkin saling mencuri pandang, sadar bahwa ini jam-jam terakhir mereka bersama. Air mata Ibrahim pasti tumpah tanpa henti. Hatinya hancur, tapi kakinya terus melangkah dipandu oleh ketakwaan. Itu adalah pertarungan antara insting biologi seorang ayah yang ingin melindungi anaknya melawan ketaatan pada ilahi. Dan saat mereka tiba di Mina, disinilah perpisahan yang sebenarnya dimulai. Apa yang terjadi di sana? Ada catatan klasik yang mengungkap sebuah detail yang benar-benar merobek batas empati kemanusiaan kita. Saat Ismail dibaringkan, menempelkan pelipisnya ke tanah, dia menyampaikan beberapa wasiat kepada ayahnya. Wasiat di detik-detik terakhir. Dia minta apa? Waktu tambahan? Bukan. Dia malah meminta ayahnya mengencangkan ikatan tali di tubuhnya agar dia tidak meronta saat disembelih. Tunggu apa? Dia yang minta diikat kuat-kuat. Iya, lalu dia juga meminta ayahnya menyingsingkan baju supaya darahnya tidak memercik ke pakaian ayahnya. Kenapa? Karena dia tidak mau ibunya melihat bercak darah itu dan menjadi sedih. Ya ampun. Di detik kematiannya dia justru memikirkan perasaan ibunya. Dia berusaha melindungi orang tuanya dari trauma. Tepat sekali. Dia bahkan meminta ayahnya mempercepat gerakan pisau supaya sakaratul mautnya cepat selesai dan ayahnya tidak perlu menderita terlalu lama melihatnya kesakitan. Terakhir dia menitipkan salam cinta untuk ibunya. Saya sampai kehabisan kata-kata. Bagaimana seorang ayah tidak hancur lebur mendengar permintaan seperti itu dari anak yang akan disembelihnya? Ibrahim memang menangis sejadi-jadinya. Dengan dada yang terguncang hebat, beliau menatap anaknya dan menjawab, "Sungguh, sebaik-baiknya pertolongan adalah engkau, wahai anakku, dalam menjalankan perintah Allah." Di situ meledaklah tangis keduanya. Perpaduan antara cinta duniawi yang murni dan kepatuhan ilahiyah yang mutlak, ya? Betul, keduanya menyatu di momen itu. Lalu Ibrahim mengambil pisaunya. Pisau yang sangat tajam, yang konon bisa membelah batu keras sekalipun. Oke, ini adalah puncak ketegangannya. Pisau itu diletakkan di leher Ismail. Tapi, tunggu. Ada satu permintaan terakhir dari Ismail sebelum pisau itu ditekan. Ada lagi. Apa itu? Ismail meminta ayahnya memalingkan wajahnya. "Palingkanlah wajahmu agar tidak melihatku," katanya. Ismail takut kalau ayahnya melihat wajah ketakutannya, rasa iba sang ayah akan muncul. Tangannya akan gemetar dan perintah Tuhan akan gagal dilaksanakan. Oh wow,
Sebegitu besarnya upaya Ismail menjaga keimanan ayahnya. Lalu Ibrahim menurutinya. Beliau memalingkan wajahnya. Beliau menekan pisau tertajam itu ke leher anaknya, memejamkan mata dan menggesekkannya sekuat tenaga, mengalahkan seluruh insting kebapaannya. Dan saat pisau itu ditarik, rasionalitas kita mengatakan darah pasti mengalir. Tapi disinilah keajaiban ilahi terjadi. Jadi apa maknanya dari semua ini ketika tiba-tiba pisau itu menolak untuk memotong? Karena pisau itu sama sekali tidak meninggalkan bekas luka. Tidak tergores sama sekali. Tidak. Jika kita hubungkan ini dengan gambaran yang lebih besar, hukum fisika seperti ketajaman pisau itu tunduk pada perintah Tuhan. Ketika kepasrahan hamba telah mencapai batas maksimal, rasionalitas ayah telah dikalahkan oleh imannya, Allah berseru membenarkan mimpi itu. Wah, ujiannya bukan pada darah yang menetes ya. Ujiannya sudah selesai saat Ibrahim membuktikan bahwa beliau bersedia melepaskan hal yang paling berharga. Tepat. Dan sebagai gantinya, Allah menurunkan sembelihan yang agung dari surga. Nah, berbicara soal kambing atau domba pengganti ini, ada fakta sejarah yang mengejutkan kan? Iya. Ini sangat menarik. Banyak ulama meyakini bahwa domba pengganti itu bukanlah hewan biasa yang muncul begitu saja. Itu adalah kurban milik Habil putra Nabi Adam di masa lalu. Tunggu, kurban Habil yang dikorbankan di awal peradaban manusia itu? Betul sekali. Kurban Habil yang dahulu diterima karena keikhlasannya diangkat ke langit, digembalakan di surga selama ribuan tahun hanya untuk diturunkan kembali pada momen ini. Luar biasa. Jadi keikhlasan di masa lalu dirawat oleh langit untuk menyelamatkan masa depan. Tepat. Sebuah kesinambungan spiritual yang sangat indah. Saya menarik napas dalam-dalam mendengar ini. Kita telah menempuh perjalanan narasi yang sangat emosional. Esensi dari Idul Adha jelas bukan sekedar menyembelih hewan dan membagikan dagingnya ya. Sama sekali bukan. Itu hanya simbol. Simbol dari pembuktian iman bahwa tidak ada yang lebih tinggi dari menjalankan perintah Sang Pencipta, menomorsatukan Allah di atas segalanya di dunia ini. Dan untuk Anda yang mendengarkan ini, sebagai refleksi spiritual kita hari ini, di zaman sekarang kita tentu tidak diminta untuk menyembelih anak kita sendiri. Syariat itu sudah dihapus selamanya. Ya, untungnya begitu. Tapi ujian keimanan itu akan selalu ada dalam bentuk lain di kehidupan kita sehari-hari. Maksudnya, kita semua punya Ismail kita masing-masing ya? Betul. Pertanyaannya adalah, apa atau siapa Ismail dalam hidup Anda saat ini? Apa bentuk cinta duniawi yang begitu Anda genggam erat, yang mungkin tanpa sadar menghalangi Anda dari kepatuhan total kepada Allah? Kisah ini memang menantang kita untuk bertanya ke dalam relung hati yang paling dalam. Apakah itu karir kita, harta, atau bahkan ego kita sendiri? Seringkali kita takut melepaskan apa yang kita cintai karena merasa itu akan menghancurkan kita. Padahal, sama seperti pisau di Bukit Mina, saat kita ikhlas melepaskan, Allah tidak akan membiarkan kita hancur. Alam semesta akan tunduk pada kehendak langit. Pengorbanan yang dilandasi kepasrahan mutlak justru akan mengangkat kita dan menggantinya dengan sesuatu yang jauh lebih agung. Terima kasih telah berjalan bersama kami melintasi malam di padang pasir ini. Semoga Anda menemukan keikhlasan dalam setiap pengorbanan di kehidupan Anda. Sampai jumpa di penelusuran mendalam berikutnya.